karena sebentar lagi kita akan bersiap-siap berangkat ke kantor gubernur. Ya, kalau sudah bersiap-siap, kita akan mendengarkan sama-sama arahan ataupun petunjuk dari ketua kita, Ketua DPC KSPSI Kabupaten dan Kota Tangerang Selatan, Bapak Ahmad Supriyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hidup SPSI! Hidup SPSI! Hidup SPSI! Solidaritas SPSI! Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati kawan-kawan sekalian, para pengurus Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Yang saya hormati kawan-kawan para pengurus Federasi Serikat Pekerja Anggota KSPSI Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Tentu yang saya banggakan adalah kawan-kawan sekalian para pengurus dan seluruh anggota KSPSI Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Tak lupa saya hormati jajaran TNI maupun Polri yang selalu tetap kemudian bersahabat dengan kita untuk menjaga dan mengawal aksi kita. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dan semoga termasuk kita yang akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan, ini adalah aksi yang kesekian kalinya dalam rangka kita untuk menunjukkan sebuah eksistensi, dalam rangka kita untuk menunjukkan sebuah sikap, dalam rangka untuk menuntut kepada pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Banten, bahwa para buruh, para pekerja butuh kenaikan upah. Saat ini minyak goreng udah naik sampai Rp40.000, cabai udah naik sampai Rp30.000. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain yang semua sudah merangkak naik. Kalau kita nggak naik gaji, bagaimana kita kemudian bisa memenuhi kebutuhan hidup, dan bagaimana kita kemudian juga bisa berbelanja? Para pedagang yang sekarang ini pun juga mematok harga tinggi-tinggi. Tidak akan ada siapapun yang mampu membeli, karena hampir seluruh masyarakat di Indonesia ini statusnya adalah sebagai penerima gaji. Kalau gajinya kemudian nggak mempunyai daya beli, maka para pedagang pun nggak bisa belanja, nggak ada yang beli, kita nggak bisa belanja, dan itu artinya roda perekonomian pun akan mandek. Betul kawan-kawan? Ada secercah harapan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merencanakan untuk merevisi SK upah minimum Provinsi DKI Jakarta, dan harusnya hari ini Gubernur tanda tangan SK revisi tersebut. Awalnya DKI Jakarta pun juga tidak naik karena berdasarkan PP 36, tetapi karena Anies Baswedan sebagai gubernur yang lebih mempunyai jiwa kemanusiaan kepada rakyatnya, sebagai Anies Baswedan kemudian dapat memahami bahwa para buruh ini tidak mungkin mampu membeli kebutuhan hidupnya jika gajinya kemudian tidak naik, maka dengan pertimbangan kemanusiaan itu Anies Baswedan merencanakan kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar 5,1% atau senilai atau setara Rp225.000 per bulan. Sebelum Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa udah berani menabrak fatsun dan pagar yang dibuat oleh pemerintah pusat. Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur
tidak menggunakan PP 36 tahun 2021 untuk upah minimum di Provinsi Jawa Timur. Sehingga banyak beberapa kabupaten dan kota dalam wilayah Jawa Timur yang berdasarkan PP 36 itu tidak naik gaji, oleh Indar Parawansa dinaikin gajinya. Luar biasa Jawa Timur. Kalau kita lihat dari perkembangan sekarang, Jawa Timur yang sudah mengawali akan disusul oleh DKI Jakarta, maka seharusnya Gubernur Banten Wahidin Halim berpikir kembali untuk merevisi SK upah minimum kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan kita hari ini datang ke sana. Selain itu kawan-kawan, daerah istimewa Yogyakarta juga naik 7%, Pak. Dan itu semua tidak diatur oleh PP 36. Jika seorang gubernur di daerah atau di provinsi yang manapun mereka mempunyai hati untuk rakyatnya, seharusnya gubernur mampu dan bisa melakukan kebijakan apapun yang baik untuk rakyatnya. Karena berdasarkan undang-undang, baik Undang-Undang 13 2003 maupun Undang-Undang Cipta Kerja, gubernur mempunyai kekuasaan yang luas untuk menentukan upah minimum dengan atau tanpa berdasarkan guidance atau petunjuk-petunjuk dari yang dibuat oleh pemerintah pusat. Hari ini kita akan melaksanakan aksi. Aksi ini kita sebut adalah aksi bersama. Aksi bersama konfederasi yang terbesar di Indonesia. Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, yaitu kita yang berafiliasi kepada Presiden KSPSI Bapak Andi Gani Nenawea. Dan satu lagi adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPSI dengan pimpinan Presiden KSPI Said Iqbal. Kita bersama-sama, kita berwajah atau bernuansa biru dan merah, mereka akan bernuansa dengan atribut mereka sendiri. Oleh karena itu, tunjukkan semangat kita, angkat bendera kita tinggi-tinggi kawan-kawan. Ayo angkat oi. Oh yang duduk bangun Kita oi. akan tunjukkan kepada Gubernur Provinsi Banten bahwa sampai detik hari ini dan seterusnya, selama Gubernur Banten belum merevisi upah minimum, kita akan tetap terus berjuang. Bahkan saya bersama dengan teman-teman DPC Konfederasi dan PC Federasi sudah menyepakati jika sungguh-sungguh Provinsi Banten tidak akan merevisi upah minimum, maka tahun 2022 kami KSPSI Kabupaten Tangerang tidak akan pernah berhenti untuk membuat aksi. Walaupun aksinya nanti kawan-kawan tidak melibatkan kawan-kawan semua, saya akan membuat surat pemberitahuan kepada Mabes Polri bahwa selama tahun 2022 tidak akan berhenti saya akan membuat aksi. Aksi di Bundaran HI saat hari Minggu, aksi di kedutaan besar para investor, aksi di kantor pemerintah pada hari kerja dengan membawa 20-30 orang, membawa poster, membawa tuntutan-tuntutan yang kemudian saya blow up ke dunia. Hidup Mahmud! Bahwa Indonesia sekarang ini punya undang-undang yang inkonstitusional. Agar para investor tahu bahwa kemudian para investor sekarang sedang menanamkan modal di negara yang tidak mempunyai dasar hukum. Dan itu akan saya lakukan sepanjang tahun 2022. Ya. Dan saya minta peran serta kawan-kawan. Akan saya kirim hari Minggu di Bundaran HI saat Car Free Day dengan membawa poster 20 atau 30 orang. Saya foto, saya video, saya blow up ke dunia. Hari Rabu atau hari Kamis saya bawa 20-30 orang mungkin di Kudubes Brussel, di Kudubes China, di Kudubes Amerika dan sebagainya. Terus akan saya lakukan sepanjang tahun 2022 selama SK upah minimum di Provinsi Banten ini tidak berubah. Setuju kawan-kawan? Ya. Mari Ikut nggak saya Bu? kita lakukan aksi ini dengan damai kawan-kawan. Kalau semua berdiri. Ini belum berangkat. Kebanyakan macetnya. Atau Anda mau menjadi pecundang? Oi. Apalagi kalau sudah sampai sana, saya tidak ingin ada yang bertulis di bawah pohon. Biarkan Kalau anak-anak Anda mau aja lah. piknik, kemudian pulang. Saya nggak keberatan Anda sekarang pergi.
Saya keberatan sekarang Anda pergi. Saya tidak keberatan Anda tidak ikut demo bersama-sama kami. Silakan. Tunjukkan soliditas kita. Kita akan tertib kawan-kawan. Mobil komando saya mandangkan kepada saudara Agung dan saudara Supra. Silahkan terus teriak sepanjang jalan, tapi tidak boleh berhenti dimanapun. Jangan seperti kemarin banyak berhenti. Akhirnya para peserta banyak yang kelelahan dan kemudian memilih untuk kembali kanan dan pulang ke rumahnya. Kita jalan dengan kecepatan 40 km Pak Polisi. Bapak Polisi, kalau memang ada yang mengawal kami, dengan sangat kami ucapkan terima kasih. Kita akan berjalan 40 km per jam. Dengan target jam 11 siang, kita sudah sampai di Provinsi Banten. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang baik. Bangsa yang tetap menghormati para pejuang dan telah berusaha keras untuk mendirikan negara ini. Terlepas darah kita mendidih, terlepas hati kita kemudian saat ini sedang menggila, terlepas perasaan kita sekarang ini sedang kecewa kepada pemerintah, tetap kita tunjukkan bahwa kita cinta Indonesia. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kebangsaan, bangsa dan tanah air, marilah kita menseru Indonesia bersama. Tanah hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selamat Hari Ibu Bu Haji. Kawan-kawan sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga baik dalam perjalanan pulang dan pergi, dalam aksi kegiatan pada hari ini, kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang sudah kita lakukan ini membuat Gubernur Banten Wahidin Halim berkenan untuk merevisi upah minimum Provinsi Banten. Amin. Kita berdoa, semoga para pahlawan tenang di alam kuburnya. Amin. Semoga mereka kemudian tidak menangis karena melihat penderitaan para buruh yang sekarang ini sedang diintimidasi oleh pemerintahnya. Amin. Pemerintah dari negara yang telah dimerdekakannya. Amin. Kita berdoa semoga para pahlawan itu tenang. Amin. Semoga bencana di negara kita segera usai. Tidak ada lagi gunung yang meletus. Amin. Semoga kemudian corona yang begitu cantik dan jelita itu pun juga selalu pergi dari Indonesia ini. Amin. Mari kita berdoa. Berdoa dengan agama masing-masing. Mulai.